Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Soliha dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang. Dan kali ini kita akan belajar bersama cara menggunakan aplikasi Sistem Informasi Surveillance Vector atau Silantor. Sebelumnya kita perkenalan dulu yuk dengan Silantor. Apa sih itu Silantor? Silantor atau Sistem Informasi Surveillance Vector dan Binatang Pembawa Penyakit merupakan sebuah sistem informasi berbasis web yang berguna sebagai tempat pencatatan dan pelaporan surveillance vektor dan pembawa penyakit. Harapannya dengan rutinnya pelaporan pada Silantor dapat menggambarkan wilayah-wilayah yang beresiko terjadi penularan DBD dan malaria. Lalu, data apa saja sih yang harus di-entry ke Silantor? Yang pertama adalah data angka bebas jentik atau ABJ AIDS. ABJ merupakan jumlah rumah yang positif jentik AIDS dibagi dengan jumlah rumah yang diperiksa dikali 100%. Jadi nantinya Bapak Ibu akan mengentry jumlah rumah yang positif jentik dan jumlah rumah yang diperiksa dan sistem akan mengkalkulasinya. Dan suatu wilayah dikatakan beresiko terjadi penularan DBD jika angka bebas jentiknya kurang dari 95%. Kemudian, data selanjutnya adalah Indeks Habitat Anopheles. Indeks habitat atau IHA merupakan jumlah habitat yang positif jentik Anopheles dibagi dengan jumlah habitat yang diperiksa dikali 100%. Suatu lingkungan dikatakan beresiko terjadi penularan malaria jika indeks habitatnya lebih dari atau sama dengan 1%. Dan setelah Puskesmas tahu bagaimana caranya mengentry data di Silantor, Puskesmas wajib melaporkan data vektor ke Silantor setiap bulannya dengan tenggat waktu maksimal tanggal 5 pada bulan berikutnya. Jadi jika bulan ini merupakan bulan September, maka Bapak Ibu Puskesmas wajib melaporkan data vektornya maksimal tanggal 5 bulan Oktober. Seperti itu seterusnya. Sebelum kita memulai tutorial penggunaan Silantor, ada 4 hal basic yang harus kita ketahui. Yang pertama, Silantor merupakan web-based atau aplikasi yang bisa diakses menggunakan browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox. Yang kedua, pelaporan offline sebagai salah satu opsi pelaporan membutuhkan minimal Microsoft Excel 2010 dengan format tanggal DD, MM, YYYY. Yang ketiga, bagi puskesmas yang belum mengetahui username dan password Silantornya bisa menghubungi program ber-DBD di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Yang keempat, entry Silantor juga bisa dilakukan di versi aplikasi bernama M-Silantor dan dapat diunduh di Play Store. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja tutorial Silantornya. Langkah awal adalah kita buka dulu browsernya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian kita ketik alamatnya yaitu silantor.kemkes.go.id. Tunggu beberapa saat dan akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita ketik username dan passwordnya. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu username dan passwordnya, bisa ditanyakan ke programmer DBD tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten. Lalu kita klik masuk, setelah itu akan muncul kotak warna hijau. Dan seperti inilah tampilan dashboard Silantor. Di sini saya menggunakan akun Puskesmas Batang 4. Kita mulai perkenalan dulu dengan fitur-fitur Silantor ya. Di kiri, di sini ada kotak berwarna ungu yang berisi menu-menu yang bisa dipilih untuk mengeksplor fitur-fitur pada Silantor. Lalu di tengah ada dashboard Silantor Puskesmas Batang 4 yang berisi angka bebas jentik dan angka indeks habitat Anopheles. Begitu juga jika kita ke bawah merupakan tampilan data dari ABJ dan indeks habitat dalam berbagai bentuk tampilan data. Untuk tampilan dashboard sendiri bisa kita ubah rentang waktunya, misalkan 2021 dan dalam bentuk setiap bulannya. Jika kita ingin melihat data dalam kurun waktu setahun, kita bisa memilih all. Dan dashboard akan mengkalkulasi sesuai dengan tenggat waktu yang kita pilih. Karena data di akun Silantor Puskesmas Batang 4 masih 0, jadi data yang tertampil di dashboard pun masih 0 ya Bapak Ibu. Oke, kita mari explore satu-satu menu pada Silantor. Menu yang pertama adalah tambah desa. Jika kita klik tambah desa, maka akan muncul nama-nama desa
yang berada dalam satu kecamatan. Nama-nama desa ini di-entry oleh akun Dinas Kesehatan. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa kita klik tambah data di kanan atas dan masukkan nama desanya. Lalu klik submit. Tetapi karena saya tidak akan menambah desa, jadi saya klik kembali. Kemudian, jika Bapak Ibu ingin mengedit nama desa, bisa klik garis 3 di kotak biru, lalu klik edit. Lalu bisa diedit nama desanya. Jika sudah, klik submit. Karena saya tidak ingin mengedit nama desa, jadi saya klik kembali. Untuk menu hapusnya tidak ada di akun puskesmas, hanya ada di akun Dinas Kesehatan. Dan Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah nama-nama desa pada menu tambah desa memunculkan semua desa yang berada dalam satu kecamatan. Jadi jika ada satu kecamatan dengan 2 puskesmas, tetap yang akan muncul semua nama desa di satu kecamatan, bukan pada satu wilayah kerja puskesmas. Kita ke menu selanjutnya, yaitu wilayah kerja puskesmas. Kita klik wilayah kerja puskesmas, lalu tampilannya akan seperti ini. Untuk memperbaharui datanya, kita klik kotak biru ini, lalu kita pilih edit. Nah, di sini kita akan menambahkan nama-nama desa yang masuk ke wilayah kerja puskesmas. Jika kita lihat, misal saja Puskesmas Batang 4 mempunyai 6 desa pada wilayah kerjanya, tetapi yang baru terinput di Silantor baru 5 desa. Jadi kita akan menambahkan satu desa dengan cara kita pilih kecamatan di baris teratas, lalu kita pilih nama desa yang belum masuk. Di sini Desa Karanganyar yang belum masuk. Lalu untuk kolom longitude dan latitude-nya, kita bisa membuka Google Maps. Kita new tab, lalu kita klik Google Maps di Google. Kita pilih yang paling atas. Lalu kita di sini search. Untuk memudahkan mencari titiknya, kita menggunakan titik balai desanya saja. Jadi kita search Balai Desa Karanganyar Batang. Lalu akan muncul titik koordinatnya. Kita klik kanan pada titiknya, lalu kita klik ada apa di sini, akan memunculkan kotak seperti ini. Lalu kita klik angkanya. Pada bagian kiri akan muncul titik koordinatnya. Kita copy paste koordinat yang kecil ini. Klik kanan, copy, lalu kita kembali ke website Silantor, lalu kita paste di kolom longitude. Untuk dicermati, longitude berawalan dengan 109 dan latitude berawalan -6 sampai sebelum koma. Jadi sampai sebelum koma kita cut, kita paste di menu di kolom latitude. Dan perlu dicermati, latitude selalu berawalan dengan minus dan longitude berawalan dengan 109. Setelah titik koordinat sudah di entry, kita klik tambah dan kita harus menambahkan angka longitude dan latitude-nya pada kolom-kolom yang belum terisi. Setelah semua terisi, lalu kita klik submit dan akan muncul tampilan seperti ini. Dan menu selanjutnya adalah menu sebaran. Jika kita klik menu sebaran, maka akan muncul citra Google Maps dengan titik-titik koordinat yang telah kita input sebelumnya. Jadi jika kita klik titik koordinatnya akan memunculkan nama desa, indeks habitat, dan ABJ, serta beresiko penularan atau tidak. Menu selanjutnya adalah baku mutu. Jika kita klik baku mutu, di sini akan memunculkan tampilan baku mutu. Baku mutu ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017. Jadi misal saja jentik Aedes dengan indikator angka bebas jentik atau ABJ
Dikatakan positif jika ABZ-nya kurang dari 95%. Lalu begitu juga dengan jentik Anopheles dengan indikator indeks habitat. Dikatakan positif jika indeks habitatnya lebih dari atau sama dengan 1%. Begitu juga dengan jentik Culex, nyamuk Aedes, pinja, lalat, dan sebagainya. Namun hanya saja Silantor baru memfasilitasi dua indikator, yaitu angka bebas jentik dan indeks habitat Anopheles. Selanjutnya adalah menu pengumpulan data. Di sini ada 3 cara pengumpulan data, yaitu pengumpulan data online, offline atau Excel, lalu dengan aplikasi mSilantor yang tersedia di Android. Di sini kita coba mengentry data secara online. Kita klik di pendataan online. Lalu seperti ini tampilannya. Data masih kosong, jadi kita klik tambah data. Lalu seperti ini tampilannya, kita bisa memilih tanggal pendataan. Tanggal pendataan di sini bisa dipilih tanggal mundur. Jadi misal di tanggal 11 Juni kita bisa pilih 11 Juni. Lalu kita pilih desa atau kelurahannya. Misalkan nama desa Kalipuncang, Kulon. Lalu kita klik jumlah rumah yang diperiksa 100. Lalu jumlah positif jentik ada 4. Lalu pada jentik Anopheles, jika kita memang tidak memeriksa habitat Anopheles, kita bisa mengkosongkan saja, jadi tidak perlu dinolkan. Lalu jika sudah, klik submit, lalu data akan muncul seperti ini. Lalu misalkan kita melakukan survei jentik lagi tetapi di desa lain, kita pilih tambah data lagi, lalu kita pilih tanggalnya, misalkan tanggal pada bulan Agustus tanggal 19, lalu kita pilih nama desanya, misalkan Desa Den Asri Kulon. Lalu pada rumah yang diperiksa 100 misalkan, lalu jentiknya ada 2. Lalu kita memeriksa habitat, misalkan di sana kita memeriksa 3 sawah. Kita ketik 3, ternyata tidak ada yang positif jentik, jadi kita ketik 0, lalu kita klik submit. Setelah itu data akan masuk. Kita sudah mengentry 2 data secara online. Lalu kita coba entry data melalui offline atau Excel. Kita klik. Ini berguna bagi Bapak Ibu dengan wilayah kerja puskesmas yang kesulitan sinyal internet. Pertama, kita harus mendownload dulu format Excel-nya. Kita download file di sini. Lalu tunggu hingga filenya terdownload dengan sempurna. Lalu kita coba buka. Beginilah tampilannya. Untuk entry data offline menggunakan format Excel seperti ini. Nah, di sini kita memerlukan ID desa atau kelurahan. Kita kembali ke website Silantor, lalu kita download wilayah, lalu kita coba buka. Nah, di sini akan ada ID desa, kita tinggal copy paste saja. Misalkan kita akan mengentry data dari Karanganyar, kita pilih ID desa Karanganyar, kita copy, lalu kita paste pada format Excel yang tadi. Untuk tanggal pendataan di sini harus diubah formatnya menjadi DD, MM, YY, YY. Caranya dengan kita pilih kolomnya, lalu kita pilih number, kita expand, lalu pilih date, lalu kita pilih yang sesuai dengan format. Kita klik OK. Lalu kita isi tanggal pendataannya. Di sini kita juga bisa memilih tanggal mundur. Semisal kita melakukan survei jentik pada tanggal 22 September 2021, jumlah rumah yang diperiksa ada 100. Dan jumlah rumah positif jentik ada 3. Lalu untuk jentik Anopheles kita tidak memeriksanya, jadi kita biarkan saja kosong tanpa perlu diisi 0. Lalu kita coba mengentry desa lain. Di sini kita copy ID desa Den Asri Wetan. Kita paste di
form Excel, lalu kita isi tanggal pendataannya. Misalkan 13 September 2021, kita isi jumlah rumah yang diperiksa dan jumlah rumah yang positif jentik AIDS. Begitu juga seterusnya. Di sini dengan menggunakan form Excel ini, kita bisa langsung mengentry banyak data. Lalu kita simpan dengan cara klik file, lalu save as. Lalu kita pilih lokasi penyimpanan. Setelah itu kita bisa merename untuk mengganti nama filenya. Nama filenya sebaiknya adalah nama puskesmas dan bulan pelaporan. Lalu kita klik save. Lalu kita kembali ke website Silantor, kita upload dengan klik choose file. Kita cari filenya. Kita submit. Tunggu sebentar. Yang kita bisa lihat pemeriksaan berhasil disinkronisasi. Jumlah sinkronisasi 2 baris. Bisa dilihat di bawah juga untuk riwayatnya. Untuk mengeceknya apakah datanya sudah masuk atau belum, kita bisa klik pendataan online. Nah, bertambahkan tadi kita entry online 2 desa, lalu kita entry offline 2 desa, jadi sudah ada 4 desa yang dilakukan pemeriksaan dan sudah di-entry ke Silantor. Opsi lain untuk mengentry data Silantor adalah melalui aplikasi M-Silantor. Aplikasi M-Silantor merupakan aplikasi berbasis Android yang bisa kita download atau unduh melalui Play Store. Kita buka Play Store terlebih dahulu, lalu kita cari Silantor dan kemudian unduh. Lalu kita tunggu proses installnya. Lalu kita open. Kita buka aplikasinya dan aplikasi akan meminta username dan password. Untuk username dan password sama seperti username dan password pada website Silantor. Dan beginilah halaman pertama pada Silantor, lalu kita klik pendataan online. Dan kekurangan pada Silantor adalah kita tidak bisa memilih tanggal mundur. Kalaupun kita memilih tanggal mundur, tetap yang akan tertampil adalah tanggal pada saat kita mengentry data. Lalu kita cari nama desa, lalu kita entry jumlah rumah yang diperiksa pada jentik AIDS, lalu kita entry rumah yang positif jentik. Dan inilah kekurangan M-Silantor. M-Silantor tidak dapat mengkosongkan isian sehingga semua pemeriksaan wajib diisi. Jadi jika Bapak Ibu tidak melakukan pemeriksaan habitat Anopheles, Bapak Ibu tidak dapat mengkosongkan isian pada kolom jentik Anopheles. Sama juga seperti entry offline, untuk entry pada M-Silantor kita juga bisa mengecek datanya apakah sudah masuk atau belum di menu pendataan online. Lalu kita lihat. Nah, di sini Kelurahan Kasepuhan sudah masuk, berarti kita berhasil mengentry data dari M-Silantor. Lalu kita coba lihat dashboard puskesmas yang di awal tadi. Ini pada bulan September, rumah yang diperiksa masuk ya 300, rumah yang diperiksa positif 11, dan angka bebas jentiknya 96,33%. Dan pada puskesmas tersebut tidak beresiko penularan DBD. Begitu juga dengan indeks habitat Anopheles yang diperiksa 2, yang positif 0. Lalu jumlah desa 6, jumlah desa yang diperiksa 1, yang beresiko malaria 0. Ini angka bebas jentik patang 4 per bulannya. Bisa dilihat, Juni tidak beresiko, Agustus juga tidak beresiko, September juga tidak beresiko. Jadi di sini kita bisa melihat potensi penularan DBD setiap bulannya. Lalu ini dalam bentuk grafik tiap bulan juga. Ini indeks habitat Anopheles patang 4 per bulan juga. Dan ini angka bebas jentik AIDS per desa di wilayah kerja puskesmas patang 4. Kita bisa lihat pada bulan September, Kasepuhan termasuk desa yang beresiko. Parangannya dan Asri Wetan tidak berisiko. Dan dia akan ditandai dengan warna merah. Ini akan memudahkan Bapak Ibu menganalisis desa mana saja yang beresiko terjadi penularan DBD dan malaria. Lalu kita akan ke menu selanjutnya, yaitu menu laporan. Di sini ada 2 cara mengunduh laporan, yaitu yang pertama laporan pemeriksaan puskesmas dan rekapitulasi pemeriksaan kelurahan atau desa. Kita klik dulu yang paling atas, yaitu laporan pemeriksaan puskesmas. Di sini kita bisa mengunduh laporan sesuai dengan
nama desanya dengan rentang waktu tertentu outputnya. Kita coba misalkan desa Kesepuhan dengan rentang waktu dari awal tahun Januari 1 Januari 2021 hingga misalkan 23 September 2021. Di sini kita bisa memilih outputnya dalam bentuk web view, PDF, atau Excel seperti itu. Untuk web view, coba kita klik submit dan tampilannya akan seperti ini. Desa Kesepuhan pada periode 1 Januari 2021 hingga 23 September, jumlah rumah yang diperiksa 100, jumlah rumah positif suntiknya ada 7, dan ABD-nya 93% dan itu termasuk beresiko penularan DBD. Untuk PDF-nya tampilannya akan sama, hanya saja bentuknya file PDF yang bisa Bapak Ibu download jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Dan seperti tampilannya kita bisa klik download untuk menyimpannya. Dalam bentuk Excel juga bisa. Kita pilih Excel, submit, dan langsung terdownload. Coba kita open. Seperti ini tampilannya. Dan karena termasuk potensi penularan DBD, jadi dia akan berwarna merah gitu. Lalu pelaporan yang kedua adalah rekapitulasi pemeriksaan kelurahan atau desa. Coba kita klik, tampilannya seperti ini. Kita bisa pilih tanggalnya lagi. Kita samakan saja dengan yang tadi. Di sini sama juga ada web view, PDF, dan Excel. Kita coba web view dulu. Dan begini tampilan web view, terlihat semua desa pada wilayah kerja Puskesmas Batang 4, terlihat datanya. Jadi dari rentang 1 Januari hingga 23 September yang beresiko penularan DBD adalah Kelurahan Kesepuhan. Begitu juga jika kita pilih PDF, bisa diunduh juga, sama seperti yang tadi. Save. Lalu bisa juga dalam bentuk Excel. Sama, langsung terunduh. Kita buka. Per desa ya sama saja, dan yang beresiko juga berwarna merah seperti itu. Lalu menu yang terakhir adalah download files. Di sini ada Juknis, buku panduan aplikasi, dan video tutorial. Jika kita pilih Juknis, bisa download di sini. Lalu file akan terdownload. Bapak Ibu bisa membaca petunjuk teknisnya di file tersebut. Lalu kita bisa klik buku panduan aplikasi, kita bisa download dari sini juga. Kita klik video tutorial. Sayangnya pada video tutorial ini walaupun di-download, tetapi ternyata filenya memang belum ada. Baik Bapak Ibu, cukup sekian video tutorial Silantor dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan tulis masukan, saran, ataupun kritik di kolom komentar ya. Akhir kata, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.